Pemirsa, berikut kabar terbaru dari rider muda Indonesia, Veda Ega Pratama di ajang Moto3 2026. Bikin kagum, Veda Ega menggila di Moto3 seri Amerika. Tim KTM resmi dibuat ketar-ketir. Bos Honda temukan kelemahan motornya, langsung ambil keputusan cerdas demi Veda Ega naik podium di seri Amerika. Di sisi lain, senior Veda Ega di tim Honda HRC, Luca Marini ikut buka suara soal Veda Ega begini di hadapan media. Sampai bahkan ungkap satu rahasia besar ini. Benarkah demikian? Simak fakta lengkapnya berikut ini. Edan, langsung hebohkan Moto3, Veda Ega Pratama menggila di Moto3 Amerika. Tim KTM resmi dibuat ketar-ketir. Bos Honda akhirnya temukan kelemahan motor di seri Thailand dan Brazil lalu. Tanpa Fafifu langsung ambil keputusan cerdas demi Veda Ega raih hasil maksimal dan naik podium di seri Amerika. Di sisi lain, senior Veda Ega di tim Honda HRC, Luca Marini ikut buka suara soal Veda Ega begini di hadapan media. Sampai bahkan ungkap satu rahasia besar. Wah, benarkah? Simak fakta lengkapnya yang akan membuat kalian tercengang mendengarnya. Wajib banget hukumnya subscribe channel ini dulu ya. Batur nuhun. Terima kasih. Perjalanan sensasional pembalap muda Indonesia Veda Ega Pratama di ajang Moto3 2026 terus berlanjut. Setelah mencuri perhatian dunia balap lewat 2 seri awal yang impresif di Thailand dan Brazil, kini sang rookie telah tiba di Amerika Serikat untuk menghadapi tantangan berikutnya. Seri ketiga Moto3 musim ini akan digelar di Circuit of the Americas, sebuah sirkuit yang dikenal sangat teknis dan menuntut konsentrasi tinggi dari para pembalap. Kedatangan Veda bersama tim Honda Team Asia langsung disambut dengan persiapan matang. Pihak tim disebut sudah membawa sejumlah evaluasi penting dari 2 balapan sebelumnya di Cheng International Circuit dan Autodromo International Ayrton Senna. 2 seri tersebut menjadi awal musim yang sangat menjanjikan bagi pembalap muda asal Gunung Kidul itu. Nama Veda Ega Pratama memang langsung mencuri perhatian sejak seri pembuka di Thailand. Pada balapan debutnya di kejuaraan dunia Moto3, pembalap Indonesia tersebut tampil luar biasa dan berhasil finish di posisi 5 besar. Hasil tersebut langsung membuat banyak pihak di pedok Moto3 terkejut. Tidak banyak rookie yang mampu langsung tampil kompetitif di balapan pertama mereka di level Grand Prix. Namun, Veda membuktikan bahwa dirinya bukan sekedar pembalap pendatang baru. Ia mampu bersaing dengan para pembalap Eropa yang sudah lebih berpengalaman. Penampilan itu bahkan membuat beberapa media internasional mulai membicarakan namanya. Salah satu media otomotif ternama asal Jerman bahkan memberikan julukan khusus kepada pembalap Indonesia tersebut. Mereka menyebutnya sebagai Roket Moto3, sebuah julukan yang menggambarkan betapa eksplosifnya performa Veda di lintasan. Jika seri Thailand sudah cukup mengejutkan, maka balapan berikutnya di Brazil membuat nama Veda semakin melambung. Di sirkuit Autodromo Ayrton Senna, ia kembali menunjukkan performa luar biasa dengan bertarung sengit di grup depan sepanjang balapan. Veda bahkan sempat terlibat duel dengan beberapa pembalap top Moto3 sebelum akhirnya menyelesaikan balapan di posisi 4 besar. Hasil tersebut menjadi peningkatan signifikan dari seri sebelumnya. 2 balapan awal dengan hasil 5 besar dan 4 besar tentu menjadi pencapaian luar biasa bagi seorang rookie. Tak heran jika banyak tim rival mulai memperhatikan perkembangan pembalap muda Indonesia tersebut. Bahkan beberapa pembalap dari tim Red Bull KTM Ajo dikabarkan mulai merasa tertekan dengan performa Veda yang terus meningkat. Menjelang seri Amerika, pihak Honda juga melakukan evaluasi menyeluruh terhadap performa motor yang digunakan Veda. Tim teknisi diketahui menganalisis data dari balapan Thailand dan Brazil untuk menemukan area yang masih bisa ditingkatkan. Motor yang digunakan Veda, Honda NSF 250RW, sebenarnya sudah menunjukkan performa yang cukup kompetitif. Namun pihak tim yakin masih ada beberapa detail teknis yang bisa disempurnakan. Salah satu petinggi tim bahkan sempat memberikan pernyataan optimis mengenai perkembangan Veda. Menurutnya, pembalap Indonesia tersebut sebenarnya memiliki peluang besar untuk meraih podium pada 2 seri awal jika tidak melakukan kesalahan kecil di beberapa momen krusial. Potensi Veda sangat besar, ujar salah satu anggota tim teknis Honda. Dengan sedikit penyempurnaan pada setelan motor, performanya bisa menjadi lebih kuat lagi. Kini, tantangan berikutnya menanti di Circuit of the Americas. Sirkuit yang berada di Austin, Texas itu dikenal memiliki karakter unik dengan kombinasi tikungan cepat dan lambat yang cukup kompleks. Bagi banyak pembalap muda, lintasan ini seringkali menjadi ujian besar. Namun bagi Veda,
seri Amerika justru bisa menjadi kesempatan untuk kembali membuktikan kualitasnya. Dengan pengalaman dari 2 balapan awal dan dukungan penuh dari tim Honda, peluang untuk kembali bersaing di grup depan tentu sangat terbuka. Performa impresif Veda dalam 2 seri awal Moto3 musim ini membuat namanya semakin sering dibicarakan di pedok. Banyak pengamat mulai melihat pembalap Indonesia tersebut sebagai salah satu rookie paling menjanjikan musim ini. Kemampuan adaptasinya yang cepat, keberanian dalam duel di lintasan, serta konsistensi menjaga ritme balapan menjadi faktor yang membuatnya diperhitungkan oleh para rival. Tak sedikit pula yang mulai memprediksi bahwa Veda bisa menjadi salah satu bintang baru Moto3 dalam beberapa musim ke depan. Bagi para penggemar balap motor di Indonesia, perjalanan Veda di Moto3 musim ini terasa seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Selama bertahun-tahun, banyak fans hanya berharap ada pembalap Indonesia yang bisa tampil di kejuaraan dunia. Kini bukan hanya sekedar tampil, tetapi bahkan mampu bersaing di barisan depan. Hal tersebut tentu menjadi kebanggaan besar bagi dunia motorsport tanah air. Namun perjalanan Veda di Moto3 masih sangat panjang. Musim 2026 baru saja dimulai, dan masih banyak balapan yang harus dijalani. Yang jelas, setelah 2 seri mengesankan di Thailand dan Brazil, kini semua mata tertuju pada penampilan Veda Ega Pratama di Amerika. Apakah sang roket Moto3 kembali mampu membuat kejutan di Circuit of the Americas? Para penggemar balap di seluruh dunia kini menunggu jawabannya. Setelah mencuri perhatian lewat penampilan mengesankan di Thailand dan Brasil, dukungan kini datang dari pembalap senior Honda di kelas tertinggi MotoGP, Luca Marini. Marini yang saat ini memperkuat Honda HRC Castrol mengaku sangat terkesan dengan perkembangan pesat Veda sejak menjalani debutnya di kejuaraan dunia. Bagi pembalap Italia tersebut, apa yang dilakukan Veda dalam 2 balapan pertamanya bukan sekadar hasil bagus bagi seorang rookie, tetapi juga sinyal bahwa Indonesia kini memiliki talenta besar yang berpotensi bersinar di panggung dunia. Menurut Marini, kemunculan pembalap muda dengan mental kuat seperti Veda adalah sesuatu yang sangat positif bagi masa depan olahraga balap motor. Dalam sebuah sesi wawancara di paddock menjelang seri Amerika di Circuit of the Americas, Marini secara terbuka memuji perkembangan pembalap muda Honda tersebut. Ia mengatakan bahwa dirinya mengikuti perkembangan Veda sejak seri pembuka musim ini. Dan dari apa yang ia lihat, progres pembalap Indonesia itu sangat mengesankan. Saya sangat terkesan dengan perkembangannya, ujar Marini. Dalam 2 balapan pertama saja dia sudah menunjukkan progres yang sangat bagus. Menurutnya tidak mudah bagi seorang rookie untuk langsung tampil kompetitif di kelas Moto3 yang terkenal memiliki persaingan sangat ketat. Namun Veda justru mampu beradaptasi dengan cepat. Banyak pembalap membutuhkan waktu cukup lama untuk merasa nyaman di Moto3, kata Marini. Tapi dia terlihat cepat beradaptasi. Sebagai pembalap senior di keluarga Honda, Marini mengaku merasa bangga melihat perkembangan pembalap muda seperti Veda. Baginya, keberhasilan seorang pembalap junior merupakan hal yang membanggakan bagi seluruh komunitas tim. Saya selalu senang melihat pembalap muda berkembang, ujar Marini. Apalagi jika mereka datang dari program pembinaan Honda. Veda sendiri merupakan bagian dari jalur pembinaan pembalap yang akhirnya membawa dirinya ke Honda Team Asia di Moto3. Menurut Marini, program pembinaan seperti itu sangat penting untuk menemukan talenta baru dari berbagai negara. Balap motor adalah olahraga global, kata Marini. Kita membutuhkan talenta dari berbagai belahan dunia. Selain memuji kemampuan teknis Veda di lintasan, Marini juga menyoroti mentalitas pembalap muda Indonesia tersebut. Menurutnya, salah satu hal paling penting bagi seorang rookie adalah kemampuan mengendalikan tekanan. Dan dari apa yang ia lihat selama 2 seri awal musim ini, Veda memiliki mental yang sangat baik. Dia terlihat sangat tenang di lintasan. Untuk pembalap muda, itu sangat penting. Menurutnya, banyak pembalap muda yang memiliki kecepatan tinggi, tetapi kesulitan menghadapi tekanan kompetisi di level Grand Prix. Namun Veda justru terlihat percaya diri ketika harus berduel dengan para rivalnya. Dia tidak terlihat takut bertarung dengan pembalap lain. Itu adalah tanda mental pembalap yang kuat. Komentar Marini menjadi semakin menarik ketika ia mulai membicarakan masa depan Veda di dunia balap motor.
Menurutnya, jika terus berkembang seperti sekarang, bukan tidak mungkin pembalap muda Indonesia itu suatu hari nanti akan menjadi salah satu pembalap hebat di dunia. Dia memiliki potensi besar, ujar Marini. Jika terus belajar dan bekerja keras, dia bisa menjadi pembalap kelas dunia. Namun ia juga mengingatkan bahwa perjalanan menuju puncak dunia balap motor tidak pernah mudah. Moto3 hanyalah langkah awal dalam perjalanan panjang seorang pembalap. Jalan masih sangat panjang, kata Marini. Ada banyak hal yang harus dipelajari. Sebagai pembalap yang sudah berpengalaman di paddock Grand Prix, Marini juga memberikan pesan khusus kepada Veda. Ia berharap pembalap muda Indonesia itu tetap fokus pada proses pengembangan dirinya. Menurut Marini, salah satu kesalahan terbesar yang sering dilakukan pembalap muda adalah terlalu cepat merasa puas dengan hasil awal yang bagus. Padahal perjalanan di dunia balap motor selalu penuh tantangan. Yang terpenting adalah tetap belajar, ujar Marini. Setiap balapan adalah kesempatan untuk berkembang. Ia juga mengingatkan bahwa kesuksesan tidak datang secara instan. Kadang kamu akan mengalami balapan yang sulit, katanya. Tapi itu adalah bagian dari proses. Komentar positif dari Marini semakin memperlihatkan bahwa keluarga besar Honda memberikan perhatian besar terhadap perkembangan Veda. Sebagai salah satu talenta muda yang sedang naik daun di Moto3, pembalap Indonesia tersebut kini mulai mendapatkan dukungan dari berbagai pihak di paddock. Hal ini tentu menjadi motivasi tambahan bagi Veda untuk terus meningkatkan performanya. Apalagi musim Moto3 2026 masih sangat panjang dan masih banyak balapan yang harus dijalani. Dengan dukungan dari tim, pujian dari para senior, serta performa yang terus meningkat, masa depan Veda Ega Pratama di dunia balap motor terlihat semakin cerah. Banyak pengamat mulai percaya bahwa pembalap muda Indonesia tersebut memiliki peluang besar untuk berkembang lebih jauh di ajang Grand Prix. Jika mampu menjaga konsistensi dan terus meningkatkan kemampuannya, bukan tidak mungkin Veda suatu hari nanti akan melangkah ke kelas yang lebih tinggi. Bahkan mungkin suatu saat nanti, Indonesia akan memiliki pembalap yang benar-benar bersaing di level tertinggi MotoGP. Untuk saat ini, perjalanan itu masih sangat panjang. Namun seperti yang dikatakan Luca Marini, langkah pertama Veda di Moto3 sudah menunjukkan potensi yang sangat menjanjikan. Dan bagi para penggemar balap motor Indonesia, melihat pembalap muda tanah air mendapatkan pujian dari bintang MotoGP tentu menjadi kebanggaan tersendiri. Kini semua mata kembali tertuju pada seri berikutnya di Circuit of the Americas. Apakah Veda Ega Pratama akan kembali membuat dunia balap motor terkesima? Waktu yang akan menjawabnya. Namun tunggu dulu. Setelah admin telusuri secara mendalam bahwa berita di atas adalah karangan belaka dan hoax. Ini sebagai edukasi supaya penonton lebih jeli dalam memilih berita. Pembalap kawakan Spanyol kecewa finish di belakang Veda Ega Pratama. Persaingan sengit mewarnai balapan seri pembuka Moto3 musim 2026 yang berlangsung di Chang International Circuit, Thailand. Balapan tersebut tidak hanya menghadirkan duel ketat di barisan depan, tetapi juga meninggalkan cerita menarik di garis finish, khususnya bagi pembalap Spanyol Adrian Fernandez. Pembalap kawakan Moto3 itu harus menerima kenyataan pahit setelah kalah tipis dari pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, dalam duel sprint menuju garis akhir. Fernandez yang memperkuat Leopard Racing akhirnya menyelesaikan balapan di posisi ke-6, tepat satu tingkat di belakang Veda yang finish ke-5. Hasil tersebut terasa semakin menyakitkan karena selisih waktunya sangat tipis. Dalam catatan resmi balapan, Veda berhasil unggul hanya 0,036 detik dari Fernandez. Perbedaan waktu yang nyaris tak terlihat itu memastikan pembalap Indonesia tersebut berdiri satu posisi lebih tinggi di klasemen hasil balapan. Tak heran jika Fernandez tidak bisa menyembunyikan rasa kecewanya setelah balapan berakhir. Sebagai pembalap yang sudah cukup lama berkiprah di kelas Moto3, ia tentu berharap bisa membuka musim dengan hasil yang lebih baik. Itu bukan hasil yang kami harapkan pada balapan pertama musim ini, ucap Fernandez dikutip dari situs resmi Leopard Racing. Kekecewaan tersebut cukup bisa dimaklumi, apalagi Fernandez bukanlah pembalap baru di kelas ini.
Ia telah merasakan kerasnya persaingan Moto3 selama beberapa musim dan memiliki pengalaman yang jauh lebih panjang dibandingkan banyak pembalap muda di grid. Pembalap berusia 22 tahun itu memulai perjalanan karirnya di kejuaraan dunia sejak musim 2020. Kala itu ia melakukan debut di Moto3 Portugal bersama tim Riva Colt Snipers Team. Setelah menjalani musim debut, Fernandes kemudian melanjutkan karirnya dengan memperkuat Steril Garda Max Racing Team pada musim 2021. Di tim tersebut, ia mulai menunjukkan perkembangan performa yang cukup menjanjikan. Perjalanan karirnya kemudian berlanjut ketika ia bergabung dengan Red Bull KTM Tech3 pada musim berikutnya. Bersama tim tersebut, Fernandes semakin matang dalam menghadapi persaingan sengit di kelas Moto3. Sejak musim 2023, ia resmi menjadi bagian dari Leopard Racing, salah satu tim kuat di kelas Moto3 yang memiliki sejarah panjang dalam melahirkan pembalap-pembalap berbakat. Dengan pengalaman yang dimilikinya, Fernandes kini dianggap sebagai salah satu pembalap senior di kelas Moto3. Hal itu membuat banyak pihak berharap ia bisa tampil lebih konsisten dalam perebutan posisi papan atas. Namun balapan di Thailand menunjukkan bahwa persaingan di Moto3 musim ini kemungkinan akan semakin ketat. Munculnya pembalap muda seperti Veda Ega Pratama menambah warna baru dalam perebutan posisi di kelompok depan. Meski merasa kecewa dengan hasil di Buriram, Fernandes tetap mencoba melihat sisi positif dari balapan tersebut. Ia menilai hasil tersebut dapat menjadi pelajaran penting bagi timnya untuk melakukan evaluasi. Hasil ini menunjukkan kalau kami harus terus kerja keras, memperbaiki semua aspek dari balapan dan motor. Finish hari ini begitu besar artinya, mengumpulkan lebih banyak kilometer agar siap balapan berikutnya di Brazil. Ucapan tersebut menunjukkan bahwa Fernandes tidak ingin larut dalam kekecewaan. Sebaliknya, ia memilih menjadikan hasil di Thailand sebagai motivasi untuk tampil lebih baik pada seri berikutnya. Seri selanjutnya akan digelar di Autodromo International Ayrton Senna, Brazil. Balapan tersebut diprediksi akan menjadi cantangan baru bagi seluruh pembalap karena lintasan ini baru pertama kali digunakan dalam kalender kejuaraan balap motor. Bagi Fernandes, balapan di Brazil tentu menjadi kesempatan untuk memperbaiki hasil, sekaligus membuktikan bahwa dirinya masih mampu bersaing di barisan depan. Jika melihat rekam jejak karirnya, Fernandes memang memiliki pengalaman yang cukup untuk kembali bangkit. Salah satu pencapaian terbaiknya adalah ketika ia berhasil menempati posisi ke-6 dalam klasemen akhir Moto3 musim 2024. Sementara pada musim lalu, ia juga sempat mencicipi manisnya kemenangan dengan meraih gelar juara pada salah satu seri Moto3. Namun secara keseluruhan, ia harus puas mengakhiri musim di posisi ke-7 klasemen. Pengalaman panjang tersebut tentu menjadi modal penting bagi Fernandes untuk menghadapi musim 2026 yang diprediksi akan berlangsung sangat kompetitif. Di sisi lain, kehadiran pembalap muda seperti Veda Ega Pratama membuat persaingan di Moto3 semakin menarik. Duel tipis antara kedua pembalap di Thailand menjadi bukti bahwa generasi baru mulai memberikan tekanan kepada para pembalap yang lebih berpengalaman. Kini, para penggemar balap motor menantikan bagaimana kelanjutan rivalitas tersebut pada seri-seri berikutnya. Apakah Fernandes mampu membalas kekalahan tipisnya dari Veda di balapan selanjutnya? Atau justru pembalap muda Indonesia itu kembali membuat kejutan? Menurut kalian, apakah Adrian Fernandes bisa bangkit dan mengalahkan Veda Ega Pratama di seri berikutnya? Atau justru Veda akan kembali finish di depan sang senior? Yuk, bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Veda Ega Pratama dipuji media Italia, calon bintang MotoGP. Penampilan luar biasa yang ditunjukkan pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, pada seri pembuka Moto3 musim 2026 di Thailand, ternyata tidak hanya menarik perhatian penggemar balap motor di Asia. Media internasional, khususnya dari Italia, juga ikut menyoroti performa impresif rider asal Gunung Kidul tersebut. Salah satu media yang memberikan perhatian besar adalah Corse di Moto. Media asal Italia itu bahkan memberikan penilaian sangat positif terhadap potensi Veda serta masa depan pembalap Indonesia di dunia balap motor Grand Prix. Dalam ulasannya, Corse di Moto menilai bahwa Indonesia mungkin saja sedang berada di ambang melahirkan bintang baru di ajang balap motor dunia, khususnya menuju kelas utama MotoGP. Harapan tersebut tentu bukan tanpa alasan.
Selama bertahun-tahun, Indonesia memang telah menantikan kehadiran pembalap yang benar-benar mampu bersaing di level tertinggi balap motor dunia. Beberapa nama pernah mencoba menembus panggung internasional, namun perjalanan mereka belum berhasil mencapai puncak tertinggi. Salah satu di antaranya adalah Doni Tata Pradipta, pembalap asal Yogyakarta yang sempat mencicipi kelas 250cc pada 2008, serta tampil di kelas Moto2 pada musim 2013. Meski memiliki pengalaman berharga di kejuaraan dunia, perjalanan Doni Tata belum mampu membawa Indonesia menembus level paling prestisius di ajang MotoGP. Nama lain yang juga sempat menjadi harapan adalah Mario Suryo Aji. Pembalap yang juga pernah menjadi bagian dari Honda Team Asia tersebut masih berjuang untuk menemukan performa terbaiknya. Pada balapan Moto2 Thailand misalnya, Mario bahkan tidak berhasil menyelesaikan lomba hingga garis finish. Situasi tersebut menunjukkan betapa ketatnya persaingan di level kejuaraan dunia. Di tengah perjalanan panjang tersebut, muncul nama Veda Ega Pratama yang langsung mencuri perhatian pada balapan debutnya di Moto3. Pada seri pembuka yang digelar di Cheng International Circuit, Buriram, Thailand, Veda tampil sangat kompetitif meskipun berstatus sebagai rookie. Ia bahkan mampu menyelesaikan balapan di posisi kelima, sebuah hasil yang sangat impresif bagi pembalap yang baru pertama kali merasakan atmosfer kompetisi Grand Prix. Sepanjang akhir pekan balapan di Buriram, Veda juga menunjukkan kemampuan adaptasi yang sangat cepat terhadap lintasan maupun tekanan kompetisi. Dalam beberapa sesi latihan, ia bahkan konsisten berada di barisan depan. Satu-satunya momen ketika ia keluar dari 10 besar terjadi pada sesi latihan bebas kedua saat ia menempati posisi ke-13. Namun secara keseluruhan, performanya sepanjang akhir pekan tetap menunjukkan konsistensi yang membuat banyak pihak terkesan. Media Corse di Moto bahkan menilai debut tersebut sebagai sesuatu yang sangat luar biasa bagi seorang pembalap muda. Melangkah ke kejuaraan dunia Moto3 dan langsung nyaris meraih podium di balapan pertama adalah pencapaian yang luar biasa. Inilah yang dilakukan oleh Veda Pratama, pembalap muda Indonesia yang mengejutkan semua orang dalam debut absolutnya di Moto3 pada GP Thailand. Tulis ulasan Corse di Moto. Media Italia tersebut juga menyoroti fakta menarik lainnya dari perjalanan Veda menuju Moto3. Berbeda dengan banyak pembalap lain yang biasanya mendapatkan pengalaman sebagai wildcard atau pembalap pengganti sebelum menjadi pembalap penuh waktu, Veda justru langsung menjalani debut resminya di Moto3 tanpa pengalaman tersebut. Ia juga belum pernah merasakan atmosfer balapan Grand Prix. Pengalamannya di panggung internasional lebih banyak berasal dari ajang pembinaan pembalap muda seperti Red Bull MotoGP Rookies Cup. Namun, kondisi tersebut ternyata tidak menjadi penghalang bagi Veda untuk tampil kompetitif. Namun, di sirkuit Buriram, remaja asal Gunung Kidul ini membuktikan bahwa dirinya bukan sekedar pelengkap. Sejak awal akhir pekan, ia sudah masuk dalam jajaran pembalap papan atas. Lolos langsung ke sesi Q2 dengan mudah, mengamankan posisi start kelima, dan menjadi tokoh protagonis yang agresif dalam perebutan podium. Menurut Corse di Moto, apa yang ditunjukkan Veda pada balapan debutnya adalah awal yang sangat menjanjikan. Ini adalah awal yang tak terlupakan. Siapa tahu, mungkin Indonesia akhirnya telah menemukan bintang kecilnya sendiri di ajang balap Grand Prix. Tambah ulasan tersebut. Pujian dari media Italia tersebut tentu menjadi kabar menggembirakan bagi para penggemar balap motor di Indonesia. Penampilan Veda seolah membuka harapan baru bahwa suatu hari nanti Indonesia benar-benar bisa memiliki pembalap yang bersaing di level tertinggi MotoGP. Namun, perjalanan Veda tentu masih sangat panjang. Tantangan berikutnya sudah menanti pada seri kedua Moto3 musim 2026. Balapan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 20 hingga 22 Maret 2026 di Brazil yang akan digelar di Autodromo Internacional Ayrton Senna. Lintasan tersebut akan menjadi pengalaman baru bagi hampir seluruh pembalap di grid, sehingga peluang untuk menghadirkan kejutan masih terbuka lebar. Kini pertanyaannya adalah, apakah Veda Ega Pratama benar-benar bisa menjadi pembalap Indonesia seperti yang disebut media Italia? Ataukah perjalanan menuju level tersebut masih membutuhkan waktu lebih lama? Yuk, bagikan pendapat kalian di kolom komentar.